Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya. Kalau ibu tanya apa kabarnya hari ini, semuanya menjawab Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Yes, bisa? Sekali lagi ya, apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Yes. Senang sekali Ibu bisa bertemu dengan kalian semua pada hari ini dalam mata pelajaran Akidah Akhlak. Nah, hari ini kita akan belajar tentang apa sih, Bu? Nah, yang bisa anak-anak lihat juga di layar, hari ini kita akan belajar tentang bersyukur. Tapi sebelum masuk ke pembelajarannya, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu dipimpin oleh ketua kelas. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga materi yang kita pelajari hari ini nanti akan menjadi berkah dan bermanfaat. Jadi kita langsung saja masuk ke materinya. Sebelumnya kita harus tahu dulu nih, apa sih pengertian syukur itu? Jadi, syukur nikmat adalah berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Nah, Allah Subhanahu wa taala juga senantiasa mencurahkan nikmatnya kepada kita dengan bermacam-macam nikmat yang tidak dapat dihitung banyaknya. Contohnya apa sih? Nah, yang biasa aja yang kita sehari-hari kita dapatkan, misalnya bernafas. Kita bisa nggak sih menghitung banyaknya nafas yang setiap hari kita hirup, udara yang oksigen yang setiap hari kita hirup? Nggak bisa kan? Nah, itu dia, nikmat Allah itu banyak sekali sampai tidak dapat dihitung. Itu contohnya. Kemudian, apa saja macam-macam nikmat Allah? Nikmat Allah yang akan kita pelajari di sini ada 3. Yang pertama, nikmat jasmani, yang kedua nikmat rohani, dan yang ketiga nikmat rezeki. Jadi nanti kita akan mempelajari satu persatu dari macam-macam nikmat Allah ini. Yang pertama ada nikmat jasmani. Apa itu? Jadi seperti yang anak-anak sudah ketahui ya, jasmani itu sebutan untuk tubuh atau badan kita. Contohnya tangan, kaki, mata. Nih seperti yang bisa kita lihat ya di layar. Apa sih contoh nikmat jasmani itu? Ya kita punya mata yang baik, kita punya mata yang lengkap, punya 2, punya tangan yang lengkap, bisa kita gunakan untuk menulis, menggambar, tuh. Kita punya badan yang sehat, kita bisa gunakan untuk bermain, dan sebagainya. Kemudian bagaimana sih cara kita mensyukuri nikmat jasmani yang diberikan oleh Allah? Yang pertama, dengan menjaga kebersihan tubuh kita. Gimana? Mandi setiap hari, cuci tangan sebelum makan, supaya apa? Supaya tubuh kita yang sehat ini tetap selalu sehat, tidak terkena penyakit. Kemudian, memanfaatkan dan menggunakan anggota tubuh kita untuk hal-hal yang baik dan bermanfaat. Contohnya, kita gunakan untuk menolong orang lain, kita gunakan untuk menulis huruf-huruf Arab, mata kita gunakan untuk melihat hal-hal yang baik, ya, seperti itu. Kemudian juga senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah. Nah, itu juga salah satu bentuk rasa terima kasih kita kepada Allah yang telah memberikan nikmat jasmani itu berupa tubuh yang sehat. Dan yang terakhir, selalu bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillah atas nikmat jasmani yang diberikan oleh Allah. Apapun nikmat yang diberikan, senantiasa kita ucapkan Alhamdulillah. Sekarang kita lanjut ke nikmat yang kedua, yaitu nikmat rohani. Jadi, nikmat rohani adalah nikmat yang tidak dapat terlihat oleh mata kita secara langsung. Contohnya apa? Contohnya itu kesehatan, misalnya, kemudian ilmu pengetahuan, akal pikiran, perasaan, senang, sedih yang tidak dapat dilihat secara langsung. Seperti itu. Nah, kemudian cara mensyukuri nikmat rohani itu seperti apa? Sebenarnya cara mensyukuri nikmat Allah itu semuanya hampir sama persis. Kalau yang rohani ini kita bisa lihat contohnya rajin beribadah, ya sama juga seperti cara mensyukuri nikmat jasmani sebelumnya. Rajin beribadah juga salah satu bentuk kita mensyukuri nikmat Allah. Kemudian semangat bekerja, jika kita diberikan akal yang sehat,
ilmu pengetahuan yang baik, maka kita harus semangat untuk menggunakan itu, memanfaatkan akal dan ilmu pengetahuan yang kita punya dengan semangat bekerja atau semangat belajar. Kemudian berbicara dengan sopan santun agar tidak menyakiti perasaan orang lain. Kemudian mematuhi aturan yang ada di sekolah dan di rumah. Terus berbakti kepada orang tua yang telah membesarkan kita. Kenapa kita harus berbakti kepada orang tua kita? Karena ya orang tua itu juga salah satu bentuk nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita harus berbakti karena itu bentuk kita mensyukuri kehadiran orang tua kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sama juga halnya seperti yang tadi, senantiasa mengucapkan alhamdulillah atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah. Kemudian nih yang terakhir ada nikmat rezeki. Rezeki adalah pemberian dan anugerah dari Allah yang diberikan kepada manusia. Yang termasuk nikmat rezeki yaitu harta benda yang kita miliki. Contohnya, uang. Contohnya, mobil, rumah. Nggak perlu mobil deh, motor misalnya. Sepeda, mungkin anak-anak yang punya sepeda di rumah. Yang punya rumah bagus, yang punya kamar bagus, tempat tidur bagus, tempat pensil bagus ya. Semua itu termasuk rezeki. Nah, ada juga nih contoh rezeki yang ada di sekitar anak-anak, yaitu teman yang baik, yang selalu peduli. Itu juga salah satu rezeki loh dari Allah. Nah, makanya kita harus menyayangi antar teman. Bagaimana sih cara mensyukuri nikmat rezeki nih? Yang pertama, mengeluarkan zakat untuk harta benda kita. Nah, setiap bulan Ramadan kan kita diperintahkan untuk membayar zakat bagi yang mampu ya, itu untuk membantu saudara-saudara kita yang lebih membutuhkan, juga supaya harta kita itu lebih berkah. Kemudian membantu setiap orang yang membutuhkan, sama halnya ya, kalau ada yang tertimpa musibah, kalau kita juga ada uangnya atau ada lebih gitu ya, kita berikan kepada mereka yang membutuhkan. Kemudian menggunakan rezeki kita untuk hal yang baik. Terus merawat harta benda yang kita miliki ya. Kalau misalnya anak-anak punya sepeda yang bagus, dirawat dong, nggak boleh gampang dirusakin, kan itu pemberian misalnya dari orang tua, pemberian dari Allah melalui orang tua. Kemudian selalu bersedekah dalam setiap waktu, dan di sini lupa ibu tulis juga, sama halnya seperti yang jasmani dan rohani tadi, yaitu selalu mengucap alhamdulillah atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah. Nah, sekarang supaya lebih semangat dan lebih seru nih pembelajarannya, Ibu punya yang namanya tepuk syukur. Ibu contohkan terlebih dahulu. Kita ucapkan tepuk syukur. Bila kita bersyukur kepada Allah, pasti Allah akan menambah nikmatnya. Namun siapa yang kufur, Allah akan mengazabnya di dunia dan di akhirat sana. Bisa? Kita ulangi sama-sama ya. Tepuk syukur. Bila kita bersyukur kepada Allah, pasti Allah akan menambah nikmatnya. Namun siapa yang kufur, Allah akan mengazabnya di dunia dan di akhirat sana. Yeay. Terima kasih semuanya. Nah, kita lanjut. Ibu ada sedikit kuis ya atau pertanyaan, kita jawab bersama-sama saja. Jadi di sini ada kolom pernyataan dan sebelahnya ada B itu benar dan S itu untuk salah. Yang pertama, Mustafa selalu berperilaku sopan kepada siapapun termasuk kepada orang yang tidak dikenalnya. Benar atau salah? Benar. Nomor 2. Dodit senang membeli barang yang mahal meskipun tidak terlalu diperlukan. Dia ingin dipuji oleh teman sekelasnya. Benar atau salah nih? Salah ya, tidak boleh. Itu namanya boros. Kemudian, nomor 3. Setiap pagi, Alvin selalu bangun pagi untuk melaksanakan sholat tahajud. Dia bersyukur atas kesehatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul atau salah? Betul ya, luar biasa nih beribadah sholat tahajud. Keempat, Renal selalu rajin berolahraga untuk menjaga kesehatan tubuhnya. Olahraga yang paling disenanginya adalah futsal. Benar atau salah? Benar, salah satu bentuk mensyukuri nikmat jasmani yaitu berolahraga. Kemudian yang kelima,
Bapak Khairul adalah seorang dermawan. Beliau senang membantu orang-orang yang memerlukan pertolongan. Beliau yakin bahwa harta yang dimilikinya adalah titipan dari Allah. Benar atau salah? Benar, luar biasa, salah satu bentuk mensyukuri nikmat rezeki. Nah, anak-anak, alhamdulillah pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai sampai di akhir. Tapi sebelum kita tutup, mari kita bersama-sama membaca doa kafaratul majelis. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Terima kasih semuanya. Selalu semangat belajar dan semoga menjadi anak-anak yang cerdas dan pandai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.